Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Indonesia di bulan Syawal, yaitu tentang bagaimana Islam memandang kegiatan halal bihalal. Yang pertama, kalau bicara tentang istilah halal di dalam Al-Quran, Al-Quran menyebut kata halal itu sebanyak 31 kali. Tetapi dari 31 kali Al-Quran berbicara tentang halal, tidak ada satupun ayat yang ada kaitannya dengan halal bihalal. Yang kedua, hadis pun ratusan berbicara tentang halal. Tetapi ratusan hadis yang berbicara tentang halal ternyata juga tidak ada satupun yang berbicara tentang halal bihalal. Karena di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, maka oleh sebagian kaum muslimin langsung dihukumi bid'ah. Yang bid'ah itu kemudian mereka sering menyitir sebuah sabda Nabi, yaitu hadis yang derajatnya sahih, di mana Nabi SAW pernah bersabda, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan itu berada di dalam neraka. Maka karena tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, Nabi tidak pernah melakukannya, oleh sebagian kaum muslimin langsung dihukumi bid'ah, sesat, masuk neraka. Kalau bicara tentang kemudian masuk neraka, maka yang undang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang paling lama di neraka yang ceramah. Ini cara pandang sebagian umat Islam terkait kalau nggak ada dalilnya langsung bid'ah. Padahal kalau kita bicara tentang perkara baru di dalam agama, maka dalilnya tidak tunggal. Ada sabda Nabi lain yang kemudian dijadikan dasar oleh madhab Syafi'i untuk lebih bijak mensikapi perkara-perkara baru dalam agama. Misalnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mempelopori sebuah kegiatan baik di dalam Islam, maka baginya pahala. Dan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau kita bicara tentang mempelopori sebuah kegiatan, maka mohon maaf, mempelopori itu kegiatannya identik baru atau sudah lama? Baru. Maka hadis ini kemudian lebih dijadikan pedoman oleh madhab Syafi'i untuk lebih bijak melihat perkara baru dalam masalah agama itu kategorinya apa dan nanti hukumnya apa. Oleh karena itu dalam madhab Syafi'i mereka membagi bid'ah itu unik menjadi 5 seperti hukum-hukum Islam. Yang pertama, mereka menyebut istilahnya adalah bid'ah wajibah. Udah bid'ah wajib gitu ya. Perkara baru tapi wajib.
Misalnya apa? Misalnya proses pengumpulan Al-Quran menjadi satu bundle atau jam'ul Quran. Yang di zaman Nabi Al-Quran itu belum menjadi satu bundle, jangankan satu bundle. Penulisan Al-Quran saja masih berserakan di sana dan di sini. Yang baru kemudian ada inisiatif untuk dikumpulkan jadi satu bundle di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, dilanjutkan di zaman Umar, baru selesai di zaman Utsman. Kalau kemudian bicara tentang mengumpulkan Al-Quran menjadi satu bundle itu adalah perkara baru dalam agama, maka tidak ada satupun ulama yang mencelanya, bahkan seluruh ulama memujinya. Maka untuk contoh perkara baru dalam agama yang sifatnya wajib harus dilakukan, contohnya adalah proses kodifikasi Al-Quran. Yang kedua, bid'ah mandubah. Bid'ah yang sifatnya di bawahnya sunnah. Kalau bapak dan ibu mungkin terasa asing dengan istilah mandubah, maka lebih gampangnya adalah bid'ah yang sifatnya sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya apa? Binaul madaris, membikin madrasah, bikin sekolah. Yang di zaman Nabi itu kalau mengajarkan Islam kepada para sahabat, dimanapun, kapanpun. Mau di masjid, mau di luar masjid, mau di dalam rumah maupun di luar rumah, Nabi mengajarkan Islam kepada para sahabat. Tidak ada tempat khusus untuk belajar agama. Sampai di kemudian hari ada inisiatif. Gimana kalau kita membangun sebuah tempat khusus untuk belajar. Entah itu sifatnya belajar agama atau sifatnya belajar duniawi. Maka hal ini pun tidak pernah dicela oleh para ulama. Bahkan para ulama memujinya. Tetapi para ulama tidak ada yang sampai mewajibkan, tetapi hanya mengatakan mandub alias sunnah. Kalau bisa dilakukan itu lebih baik, tapi kalau kemudian tidak dilakukan tidak mengapa. Yang ketiga, ada istilah namanya bid'ah mubahah. Bid'ah perkara baru dalam agama, tapi sifatnya boleh. Nggak ada konsekuensi pahala, nggak ada konsekuensi dosa. Dilakukan tidak menambah pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Kosong-kosong. Misalnya apa? Misalnya cara berpakaian kita yang berbeda dengan pakaian Nabi. Nabi itu berpakaiannya kayak Mas Jihad, meskipun juga enggak 100% ya. Nabi itu enggak pakai kancing, di bajunya Mas Jihad ada kancingnya. Nabi kemudian kerahnya enggak pakai kain keras, kalau di bajunya Mas Jihad ada kain keras dan sebagainya. Maka yang seperti ini kata para ulama ini contoh bid'ah yang sifatnya mubah, boleh. Kita berpakaian yang berbeda dengan Nabi selama prinsip berpakaian kita tidak melanggar syariat. Seperti tetap menjaga aurat, menutup aurat. Tetap menjaga identitas kelamin. Dipakai, oh berarti ini pakaian laki-laki, dipakai, oh ini pakaian perempuan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada bid'ah yang disebut dengan bid'ah makruhah. Kalau ditinggalkan lebih baik. Misalnya apa? Misalnya kegiatan menghiasi masjid dengan ornamen-ornamen yang terasa tidak penting. Mohon maaf ya, tanpa menyindir masjid sana atau masjid sini. Contohnya adalah menghadirkan lampu kristal di masjid. Yang lampu kristal itu kalau kemudian kita hadirkan di masjid, gak ada fungsinya. Kenapa? Karena kalaupun dikasih lampu, gak terang. Yang kedua ketika dinyalain, malah ngabisin listrik. Karena terlalu banyak bulan. Padahal fungsi dari lampu itu apa? Menerangi, menyinari, membuat orang mudah melihat. Satu lampu kristal dengan banyak bulannya, dengan satu lampu LED itu kalah terang dengan satu lampu LED. Maka kalau dilihat dari segi kegunaan, lampu kristal kesan sudah hilang kegunaannya. Lebih kepada apa? Mohon maaf, lebih kepada perhiasan. Padahal kalau bicara tentang masjid, masjid itu utamanya yang dihadirkan dalam masjid itu adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat dan guna.
Kalau kemudian manfaatnya kurang, gunanya juga kurang, maka sebaiknya jangan dihadirkan di dalam masjid. Jangan jadikan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai dalil. Di Masjidil Haram bagi bapak dan ibu yang pernah umroh dan haji, demikian juga Masjid Nabawi ada lampu kristalnya. Tetapi keberadaan lampu kristal itu juga dikritik oleh para ulama karena fungsinya tidak terlalu penting. Tetapi mereka tidak mampu menyingkirkannya karena yang menghadirkan itu adalah tokoh-tokoh penting yang kalau kemudian disingkirkan akan timbul permasalahan di dalam masjid. Entah itu pihak kerajaan atau orang-orang penting di zaman dulu yang kemudian seakan-akan ingin memberikan kontribusi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang diwujudkan dengan lampu kristal. Maka mohon maaf kalau memang ada sesuatu yang menurut kita sebenarnya tidak pas, meskipun itu terjadi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka tidak kemudian wajib bagi kita untuk menirunya. Karena di Masjidil Haram sendiri dan Masjid Nabawi sendiri, keberadaan lampu kristal itu menjadi polemik. Kenapa? Karena dilihat dari fungsinya tidak terlalu berfungsi dibandingkan lampu LED atau lampu biasa. Kemudian yang terakhir, baru kemudian para ulama bicara tentang jenis bid'ah yang paling berbahaya, yaitu bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Biasanya kaitannya dengan masalah keyakinan. Misalnya keyakinan siapa? Yaitu keyakinan orang-orang Jabariyah yang punya keyakinan manusia itu seperti wayang atau robot. Manusia itu berbuat baik atau berbuat jahat, hakikatnya bukan kemauan sendiri, tapi yang melakukan adalah Allah. Yang parah dari akidah ini adalah kalau sudah bicara tentang keburukan, maka seakan-akan Allah lah yang menjadi sebab keburukan. Misalnya ada seorang pencuri, kemudian ditangkap oleh polisi, kemudian ditanya, kenapa Anda melakukan pencurian? Maka pencuri itu yang berpaham Jabariyah kemudian mengatakan, yang mencuri itu bukan saya Pak Polisi, tapi saya ini cuma wayang atau robotnya Allah. Yang menggerakkan saya itu Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya berbuat atau melakukan sesuatu, pasti saya tidak bisa melakukannya. Jadi mohon maaf jangan tangkap saya, tapi kalau pengen nangkap Allah saja. Maka yang seperti ini mohon maaf bahaya banget gitu ya. Yang seperti ini diharamkan oleh para ulama. Demikian juga kebalikannya, paham Qadariyah. Qadariyah itu kebalikan dari Jabariyah, di mana Allah itu terkesan nggak punya campur tangan dengan aktivitas manusia di dunia. Seperti keyakinan orang-orang Kristen, Allah itu berkuasanya di langit, sedangkan penguasa bumi itu adalah manusia. Seakan-akan manusia itu bebas melakukan apapun, Allah tidak boleh ikut campur dengan kegiatan manusia di bumi. Maka ini pun juga salah. Yang benar apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mengakui bahwasanya Allah itu punya takdir. Dan Ahlus sunnah wal jamaah juga mengakui bahwasanya manusia itu punya keinginan, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Maka kemudian ada ungkapan al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia itu merencanakan, Allah lah nanti yang menentukan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Adapun kalau kemudian seperti wayang atau robot, atau bahkan Allah tidak boleh campur tangan sama sekali dalam kehidupan manusia, maka itu adalah akidah yang sesat. Kalau kemudian dihubungkan dengan istilah bid'ah, maka bid'ah muharramah. Kemudian yang selanjutnya bicara tentang sejarah halal bihalal. Bagaimana bisa halal bihalal ini muncul di dalam tradisi masyarakat Indonesia. Ternyata kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, kegiatan halal bihalal itu tidak bisa lepas dari seorang tokoh besar, yaitu yang bernama Presiden Soekarno. Saat itu Presiden Soekarno melihat bangsa Indonesia itu kondisinya lucu plus memprihatinkan. Lucu dan memprihatinkannya di mana? Tatkala Belanda sudah meninggalkan Indonesia, Jepang sudah meninggalkan Indonesia, para penjajah sudah meninggalkan Indonesia, harusnya Indonesia kan aman,
tidak ada perang lagi. Tapi kenyataannya apa? Tatkala para penjajah sudah meninggalkan kita, para putra bangsa itu malah berperang satu sama lain. Cari musuh yang baru. Maka hal ini kemudian membuat Presiden Soekarno prihatin, kemudian mengundang beberapa tokoh besar, di antaranya adalah tokoh-tokoh agama, untuk berdiskusi membahas sebuah gerakan rekonsiliasi nasional. Tujuannya adalah untuk mendamaikan putra-putra bangsa dan bersama membangun bangsa. Maka kemudian para peserta yang diundang oleh Presiden Soekarno itu mengajukan beberapa usulan. Yang pertama ada yang mengusulkan, gimana kalau kegiatan rekonsiliasi nasional itu sebutannya atau namanya adalah selamatan. Pak Karno itu orang desa, orang kampung. Tapi tatkala kemudian disebut istilahnya atau namanya nanti selamatan, ketawa Pak. Beliau kemudian mengatakan, ini istilah mohon maaf, terlalu kampungan, terlalu desa. Saya tahu ini kegiatan yang baik, tetapi mohon maaf kalau kemudian nama ini yang dipakai terkesan kurang keren. Jadi mohon maaf, saya tidak setuju kalau pakai istilah ini. Ada usulan lain enggak? Maka kemudian akhirnya muncul usulan kedua. Usulan kedua apa? Silaturahim. Maka Pak Karno diam, karena ini istilah agama, istilah dalam bahasa Arab. Setelah beberapa saat diam, kemudian Pak Karno bilang, saya memuji istilah ini, karena istilah ini adalah kegiatan yang baik. Tetapi masalahnya, istilah ini sudah dikenal oleh masyarakat. Kalau nanti kita bikin kegiatan dengan nama dan istilah yang sama yang sudah dikenal oleh masyarakat, maka masyarakat akan menganggap kegiatan kita ini biasa-biasa saja. Jadi mohon maaf, usulan kedua juga tidak saya terima. Baru kemudian datanglah dan berbicaralah seorang tokoh besar dari Nahdlatul Ulama, mendiang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang kemudian berkata kepada Pak Karno, inti dari pertemuan ini adalah Pak Karno tidak suka kalau putra bangsa itu saling bermusuhan, saling berperang, karena itu haram. Berarti Pak Karno itu pingin yang halal-halal saja. Gimana kalau kemudian kegiatan ini kita namakan dengan kegiatan halal bihalal. Seluruh peserta diam, termasuk Pak Karno, dan uniknya Pak Karno kemudian malah setuju. Padahal kalau dilihat dari segi istilah, maka halal bihalal itu 100% dari bahasa Arab. Halal dari bahasa Arab, bi juga dari bahasa Arab. Bi itu artinya dengan. Halal bihalal itu artinya halal dengan halal. Tetapi uniknya, meskipun terambil dari kosakata bahasa Arab, orang Arab nggak paham Pak dengan istilah ini. Kenapa? Karena ini istilahnya adalah hasil otak-atik seorang putra bangsa Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang kemudian mengutip istilah dalam bahasa Arab, diutak-atik, kemudian disetujui untuk menjadi sebuah kegiatan rekonsiliasi nasional. Maka semenjak saat itu, istilah kegiatan halal bihalal itu mulai dilakukan dan kemudian menjadi populer di kalangan bangsa Indonesia. Jadi kalau bapak ibu pindah ke negara lain nyari halal bihalal nggak bakalan ketemu, kecuali mungkin ada komunitas orang Indonesia Muslim yang berada di situ kemudian bikin halal bihalal. Bapak ke Amerika kemudian ketemu dengan sesama Muslim Indonesia di Kedutaan Besar Amerika, itu habis Idul Fitri nanti ya ada halal bihalalnya. Kenapa orang Indonesia? Bapak ke Hong Kong, entah di kedutaannya atau di tempat yang disewa oleh para TKI, mereka nanti biasanya habis Idul Fitri juga halal bihalal. Kenapa? Orang Indonesianya Pak. Jadi mohon maaf, istilah ini cuma dikenal oleh orang Indonesia saja, yang sejarahnya tidak lepas dari Presiden Soekarno dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah rahimahullah ta'ala. Nah kemudian, kalau kemudian kita bicara tentang hukum, maka setahu saya tidak ada ulama yang menghukumi sesuatu hanya berdasarkan nama. Ketika ditanyakan apa hukumnya
Ini kalau kemudian cuma ditanyakan istilah, para ulama akan tanya, istilah itu maksudnya apa, kegiatannya apa. Sehingga para ulama kemudian nanti menghukumi itu bukan karena istilah, tetapi karena isi atau kontennya. Nah, isi atau konten halal bihalal itu apa sih? Sepengetahuan dan sepengalaman saya, kegiatan halal bihalal yang pernah saya hadiri, saya kemudian menjadi pembicaranya dan sebagainya, maka tidak pernah lepas dari 6 kegiatan. Yang pertama, halal bihalal itu identik dengan adanya sambutan. Kenapa? Ibarat buku, ada mukaddimahnya, ada kata pengantarnya. Nggak mungkin acara tahu-tahu berjalan begitu saja tanpa kemudian diantar. Maka biasanya dalam halal bihalal ada sambutan terlebih dahulu, seperti kegiatan formal pada umumnya. Dan Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya sedikit memberikan nasihat. Kalau kita lihat di dalam buku yang namanya muqaddimah atau kata pengantar atau sambutan, itu biasanya panjang apa pendek? Pendek. Sehingga sudah sepantasnya kalau Bapak dan Ibu memberikan sambutan itu yang pendek-pendek saja. Kalau kemudian sambutan dari Bapak dan Ibu itu panjang, itu namanya bukan sambutan. Itu namanya apa? Isi. Inti. Bab 1 sampai bab 4 itu. Paham ya? Saya pernah tablik akbar di Kalimantan. Undangannya unik, Pak. Saya diminta tausiah itu jam 11 malam. Aneh, biasanya jam 9 itu maksimal jam 11. Saya kira tidak ada pesertanya, ternyata begitu saya datang pesertanya banyak, namanya tablik akbar. Nah ketika kemudian saya datang, saya kira ya nanti sambutannya ala kadarnya dan secukupnya. Ternyata sambutannya itu mengerikan, Pak. Dari orang yang statusnya itu paling rendah sampai paling tinggi. Yang pertama sambutan itu siapa? Ketua panitia. Habis ketua panitia siapa? RT. Habis RT, Pak RW. Habis Pak RW, lurah. Habis lurah, camat. Habis camat, ketua suku setempat. Habis ketua suku siapa? Ketua MUI daerah itu. Yang ke-8, Kapolsek. Dan yang ke-9, Danrem. Sambutan 9 orang itu mulai dari jam 11 sampai jam 1 malam. Ngeri. Ini bukan sambutan. Ini sambitan gitu ya. Enaknya dilemparin aja, kelamaan. Dan terlalu banyak. Nyebelin, Pak. Makanya jujur saja ya, saya termasuk yang mungkin seperti yang dipendam oleh Bapak dan Ibu. Kita itu kalau jagong, paling bosan kalau apa, Pak? Sambutan. Udahlah, sambutan itu jangan panjang-panjang. Ala kadarnya saja. Kalaupun misalnya perlu diperpanjang ya hiburannya. Atau mungkin musiknya dan sebagainya selama hiburan dan musiknya itu tidak menimbulkan kemaksiatan. Ada musik-musik Islami yang kemudian kita dengar itu enak, Pak. Panjang, bahkan satu album gak masalah. Tapi entah kenapa kalau sudah ada orang pegang mic ngomong gitu ya. Yang kemudian kalau kita pikirkan dan renungkan yang diomongkan muter-muter itu saja gitu ya, nyebelin, Pak. Bahkan itu nanti diulang dari pihak si pengantin laki-laki, dari pihak pengantin perempuan. Wal iyadzubillah. Jadi mohon maaf kalau halal bihalal, Bapak dan Ibu dapat kesempatan untuk sambutan, jangan panjang-panjang. Ingat, muqaddimah dan kata pengantar dalam buku itu ringkas dan pendek, tidak panjang. Yang kedua, apa yang ada di dalam halal bihalal? Halal bihalal itu identik ada kegiatan silaturahim atau ukhuwah. Penyebutan yang benar itu adalah silaturahim, bukan silaturahmi. Bedanya silaturahim dengan silaturahmi itu apa? Silah itu menyambung, rahim itu hubungan darah. Maknanya kita menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang masih punya hubungan darah dengan kita. Tapi kalau rahmi itu adalah rasa sakit yang dialami perempuan tatkala dia melahirkan. Jadi kalau kemudian penyebutannya adalah silaturahmi, maknanya
menyambung rasa sakit yang dialami perempuan tatkala dia melahirkan. Makanya kalau kemudian kayaknya ketemu tapi berantem terus, mereka itu ngapain Pak? Bukan silaturahim, silaturahmi, menyambung rasa sakit. Paham nggak ya? Ini istilah yang benar. Tapi anehnya silaturahmi yang sebenarnya maknanya salah malah membudidaya, gitu ya. Jadi saya koreksi sedikit, yang benar silaturahim bukan silaturahmi. Kalau bapak dan ibu menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan darah, itu pahalanya lebih besar dibandingkan yang tidak punya hubungan darah. Di Syawal kemarin saya mengunjungi bude saya. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan saya mengunjungi tetangga saya. Kenapa? Meskipun tetangga saya punya jasa besar dalam hidup saya, tetapi Islam menempatkan orang yang punya hubungan darah denganmu itu, kalau kamu jalin hubungan baik dengan dia, pahalanya lebih besar dibandingkan yang tidak punya hubungan darah denganmu. Kalau tidak punya hubungan darah namanya apa? Ukhuwah, persaudaraan. Makanya halal bihalal itu kalau kita perhatikan ada dua macam. Kalau nyebutnya trah, nah berarti silaturahim, karena punya hubungan darah. Tapi kalau kemudian tidak menyebut dengan trah, campur, entah itu mungkin karena disatukan oleh sekolah yang sama, disatukan oleh wilayah yang sama, tapi nggak ada hubungan darah, itu namanya ukhuwah. Baik silaturahim maupun ukhuwah itu diajarkan, dipuji, dan dilaksanakan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, yang ada dalam halal bihalal itu apa? Kegiatan bersalaman. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dan berjabat tangan kecuali Allah menggugurkan dosa mereka berdua sampai mereka berpisah. Kegiatan bersalaman dulu pernah kita bahas. Sebenarnya kebiasaannya orang Yaman. Yang dilihat oleh Nabi suka kemudian dimasukkan ke dalam ajaran Islam. Jadi terpujilah orang-orang Yaman yang aktivitas atau tradisi mereka dipuji oleh Nabi, bahkan kemudian dijadikan dalam syariat Islam. Tetapi bersalaman itu di dalam Islam ada aturannya. Yang pertama apa? Kalau kemudian ingin bersalaman ketika halal bihalal, maka ada yang bebas, ada yang tidak bebas. Yang bebas itu dengan siapa? Dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka itu sifat salamannya bebas. Tetapi kalau kemudian sudah bicara tentang lawan jenis, maka ini salaman yang sifatnya tidak bebas. Umat Islam hanya diperbolehkan menyalami orang-orang yang merupakan mahramnya saja, yang punya aturan untuk tidak boleh dinikahi. Misalnya saya berjabat tangan dengan ibu saya, dengan bude saya, bule saya, dan sebagainya. Saya berjabat tangan dengan keponakan saya, dengan anak saya, dengan cucu saya, dan sebagainya. Mereka ini orang-orang yang diharamkan untuk saya nikahi. Dalam istilah fikih namanya mahram, boleh saya berjabat tangan. Kalaupun dia bukan mahram, paling-paling kalau dia lawan jenis bukan mahram, boleh disalami kalau dia itu belum balik. Misalnya ada anak kecil perempuan, dia bukan mahram kita, tapi kita boleh bersalaman dengan dia. Kenapa? Belum balik. Belum ada konsekuensi hukum bagi anak-anak kecil, maka boleh bersalaman dengan dia. Tetapi kalau kemudian sudah dewasa, sudah balighah dan sebagainya, maka kalau kita sudah tahu dia bukan mahram kita, maka tidak berjabat tangan. Tidak berjabat tangan itu bukan menunjukkan permusuhan. Seperti saya, Pak Jarod dan sebagainya pernah bekerja di instansi yang sifatnya umum, agamanya juga kemudian sifatnya heterogen. Nyatanya kalau kita tidak salaman, orang-orang non-muslim itu juga enggak masalah. Yang menyedihkan tuh kadang-kadang bayangan atau perasaan orang Islam sendiri kalau kemudian tidak menjabat tangan dengan mereka. Akhirnya hukum Islam itu yang kemudian digugurkan. Saya tidak pernah berjabat tangan dengan non-muslim yang itu adalah lawan jenis.
Supaya kemudian mereka tidak marah dengan saya, menyikapi saya tidak mau bersahabat tangan dengan mereka adalah kegiatan yang kemudian bakal mereka hormati, saya kemudian menolak sambil tersenyum. Gitu kan? Saya menolak sambil tersenyum. Yang salah tuh kalau kemudian Bapak nolak sambil kemudian bilang, loh kok saya salaman sama antum itu hukumnya haram. Nah, itu Pak yang bikin emosi gitu ya. Bikin masalah gitu ya. Yang harusnya orang di saat itu damai malah kemudian timbul permusuhan. Kemudian apalagi saya melihat kalau kemudian pesertanya itu sudah ngaji, sudah sedikit-sedikit paham Islam, maka kegiatan halal bihalal itu nanti juga terbagi, Pak. Yang laki-laki dengan yang laki-laki, yang perempuan juga dengan perempuan. Tidak ikhtilat, nggak campur baur. Yang kegiatan ini adalah kegiatan terpuji sebagai bentuk kesinambungan kegiatan kita dalam sholat. Laki-laki tadi di depan, perempuan di belakang. Itu ajaran siapa? Ajaran Islam. Yang kita pertama kali mengenalnya dari mana? Dari sholat. Apa tujuannya? Tujuan pertama Islam mengelompokkan laki-laki dan perempuan itu, yang pertama kata para ulama adalah sebagai pendidikan seks. Supaya kita itu tahu gender kita apa. Dan kalau sudah tahu gender kita apa, tahu konsekuensinya. Seperti kalau kita bawa anak kita yang masih kecil ke masjid pertama kali, maka kemudian biasanya anak kita yang mungkin beda jenis kelamin dengan kita, kok kemudian disuruh ikut ibunya, dia bakal bertanya, kok aku nggak boleh ikut abi? Maka kita kemudian jawab, ya karena kamu perempuan, kalau perempuan di belakang sana. Tapi kalau anak kita sama-sama laki-laki kemudian kita bawa ke depan, dia mungkin melihat ke belakang kemudian tanya, ibu sama adik kok di belakang, kok kita di depan bi? Kemudian kita jawab, ya karena kita laki-laki. Maka itu adalah bentuk informasi dan pendidikan kita kepada anak-anak kita sebagai bentuk penyadaran. Kamu itu laki-laki, kamu itu perempuan, konsekuensinya seperti ini. Yang ini tidak hanya dalam sholat. Bapak setelah sholat pun kegiatan seperti ini juga bagusnya, hendaknya dilakukan. Maka saya memuji sekolah-sekolah Islam yang kemudian membagi kelas antara laki-laki dan perempuan meskipun tidak dari kelas 1. Misalnya keponakan saya itu sekolah di SDIT Insan Muria. Kelas 1, 2, 3 masih dicampur karena masih kecil. Tapi ketika kelas 4, 5, 6 sudah dipisah. Dipisahnya kelas laki-laki dan perempuan tidak akan menyebabkan kodratnya hilang. Jangan Bapak kemudian terlalu panjang berpikir, wah ini nanti kalau kemudian tidak kenal perempuan bisa jadi homo. Enggak. Justru kelebihannya kalau dia lebih sering ketemu dengan sesama jenis, jarang ketemu dengan lawan jenis. Kalau suatu saat dia nanti menikah, akan tertumpah rasa cintanya lebih besar kepada istrinya dibandingkan kalau dia terbiasa ketemu dengan lawan jenis. Orang yang nggak pernah pacaran menikah, orang yang pernah pacaran kemudian menikah, itu hasilnya beda. Laki-laki yang jarang bercampur baur dengan wanita yang bukan mahram, laki-laki yang sering bercampur baur dengan wanita yang bukan mahram, hasilnya beda. Makanya tingkat perselingkuhan pun juga lebih sering terjadi kepada laki-laki yang sering campur baur dengan lawan jenis. Aneh kalau kemudian anak pondok pesantren nikah kok selingkuh. Biasanya yang selingkuh yang anak pondok pesantren atau bukan pondok pesantren. Anak yang bukan pondok pesantren. Kenapa? Dia sudah terbiasa dengan laki-laki, begitu dengan lawan jenis tertumpahkan rasa cintanya. Tapi kalau kemudian sudah terbiasa dengan lawan jenis bukan mahram lagi, maka kemudian seakan-akan dia meremehkan bertemu dengan lawan jenis yang kemudian pintu setan masuk, yang kemudian dia melihat dengan bebas dan tidak menutup kemungkinan dosa-dosa besar kemudian dibuat perangkap oleh setan. Kemudian yang kelima, dalam kegiatan halal bihalal itu ada kegiatan apa? Meminta dan memberi maaf. Yang hal ini juga adalah perintah Islam dan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu Allah sempat berkata dengan dua kata yang kaitannya dengan kata maaf. Khudil afwa. Dari kata khud dan al-afwa. Khud itu artinya ambil, al-afwa itu maaf. Jadi Allah menggambarkan
Sifat maaf itu adalah sifat maaf yang hakikatnya sebenarnya mudah. Seperti mudahnya seseorang yang mengambil buah yang sudah masak dari pohon. Kayak orang metik. Hakikat orang yang memberikan maaf itu sebenarnya mudah. Yang membuat tidak mudah itu apa? Kalau orang tidak tahu ilmunya. Kalau orang kemudian lebih memilih memendam dendam dibandingkan memberikan maaf. Bahkan kalau kita kemudian kembangkan dalam dunia kesehatan, konon di antara penyebab semakin banyaknya penyakit dan semakin kompleksitasnya penyakit di zaman sekarang itu penyebabnya apa? Penyakit hati. Memendam dendam, menaruh rasa dendam, tidak mau memaafkan. Sampai kemudian di Amerika itu ada seorang dokter yang kemudian membuka klinik, metode pengobatannya itu unik. Metode pengobatannya bukan medis, bukan dengan cara-cara yang mungkin dengan fisik dan sebagainya, tetapi metode pengobatannya satu, apa? Forgiving. Maafkan. Jadi setiap pasien yang datang ke situ ditanya, sakitnya apa? Kemudian setelah ditanya, kamu pernah dendam dengan siapa, marah dengan siapa? Yang kemudian disugesti, selama kamu tidak memberikan maaf kepada orang itu, masih dendam kepada orang itu, ya Anda akan tetap sakit. Maka kalau pengen sehat, maafkan, lupakan, hilangkan dendam. Dan tingkat kesembuhan di klinik di Amerika itu mencapai hampir 90%. Yang hal ini sebenarnya membuat kita malu. Kenapa? Karena memberikan maaf itu ajaran Islam. Tapi kemudian malah dipakai orang kafir dan orang kafir mengambil manfaatnya. Orang Islamnya masih dendaman. Orang kafirnya sudah pemaaf. Waliyadzubillah. Yang terakhir yang ada dalam kegiatan halal bihalal itu apa? Karena kegiatan halal bihalal ini identik kumpul banyak orang yang lama nggak ketemu, kemudian ketemu, melepas rasa rindu, kangen dan sebagainya. Orang bahagia maka identik dengan senyuman. Yang senyuman itu kemudian kalau kita lihat di dalam Islam ternyata juga ada dalilnya, ada perintahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kalau senyum menunjukkan keriangan hati kepada orang lain saja itu sudah dianggap sedekah, sudah ditulis pahala. Apalagi tindakan kita lebih besar daripada itu, membantu orang, meringankan bebannya dan sebagainya, pasti lebih mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan senyum yang senyum itu meskipun ringan tetapi ternyata ada pahalanya juga di dalam Islam. Demikian ya, kalau kemudian kita melihat halal bihalal yang pernah saya alami dan pernah saya lihat isinya adalah 6 kegiatan, maka kegiatan halal bihalal ini hukumnya adalah halal atau mubah. Yang menjadi permasalahan kalau kemudian halal bihalal itu mulai ternodai. Halal bihalal tapi kemudian hiburannya dangdutan, saweran, atau bahkan kemudian ada kegiatan kayaknya tulisannya halal bihalal, tapi kemudian minumnya minum khamr, Pak. Gitu ya. Di dalam kegiatan halal itu ada haramnya. Inilah yang kemudian menyebabkan Ustadz kita, Ustadz Abdullah Manaf Amin, kalau kemudian ditanya tentang kegiatan halal bihalal tapi kok kemudian nyeleneh, beliau kemudian mengatakan itu kegiatan halal bil haram, gitu ya. Jadi bukan halal bihalal, tetapi halal niatnya, tapi kemudian caranya salah, maka kemudian menjadikan kegiatan itu yang awalnya halal menjadi haram. Tapi kalau kita bisa menjaga koridor keislamannya, koridor diperbolehkannya kegiatan ini untuk dilakukan di dalam Islam, maka tidak tercela dan belum atau tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Gitu ya. Selama ini pun saya juga tidak pernah menemukan ulama NU sekalipun yang mengatakan halal bihalal itu wajib. Seakan-akan mereka mempersilahkan, mau kalian lakukan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Kalau halal bihalal itu wajib, pasti kalau pas pandemi kemarin kita tidak halal bihalal, harusnya tahun ini dikodok. Ada enggak di kampungnya halal bihalal kodokan? Enggak ada kan Pak? Menunjukkan apa? Enggak ada yang mewajibkan. Mau lakukan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Bahkan kaitannya dengan waktu, terkesan kayak bebas banget. Ada yang halal bihalal itu cepat.
Pas Idul Fitri pun langsung halal bihalal. Tapi saya pernah Pak, unik Pak. 3 bulan setelah Syawal, saya itu diminta untuk misi halal bihalal. Saya kemudian tanya, bener nih Mas, ini halal bihalal? Ya Ustadz, kita belum sempat melaksanakannya, baru bisa bulan ini gitu ya. Nah kenapa sih Ustadz? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Karena juga nggak ada kaitan hukumnya, gitu ya. Nggak ada aturan hukumnya terkait dengan halal bihalal. Tapi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah pandangan Islam terhadap halal bihalal. Moga-moga ketika kita melihat segala sesuatu lebih bijak dari cara melihat hukumnya, tidak langsung menghukumi segala sesuatu dengan vonis yang berat tanpa melihat esensi dan isinya terlebih dahulu. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Wah, kayak dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak dan ibu yang mau bertanya, saya beri kesempatan dulu. Pak, selalu saya yang bertanya, maka siapa yang mau bertanya mau. Ada Pak, jenengan dulu Pak. Oh ya, kalau gitu ini saya manfaatkan. Tapi bertanya bukan yang pernah di perbankan Pak. Dulu yang bertanya yang gede. Ini Pak Ustaz. Di dalam surat Al-Hasyr itu ada ayat 18 sampai 24 yang kalau dibaca waktu sore kita meninggal pahalanya kita masuk surga. Yang kita baca waktu pagi siangnya kita meninggal kita masuk surga. Itu apa ada hadis atau ada apa itu perintahnya? Yang kedua Pak, apa ada turunannya bahwa tiap malam Jumat itu kita membaca surat Al-Kahfi dan kalau ada apa fadilahnya itu. Yang ketiga Pak, Satu-satu dulu Pak ya. Satu-satu dulu. Mengenai yang Satu-satu dulu. oh ya, biar gampang menjawab. Ya. Pertama, Ya. apakah ada dalil membaca surat Al-Hasyr mulai dari ayat 18 sampai 20 di waktu pagi dan sore yang fadilahnya itu konon kalau dibaca akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga? Memang ada hadis yang berbicara tentang itu, tapi setelah diteliti oleh para ulama derajatnya lemah. Bahkan ada yang mengatakan dhaifun jiddan. Seperti yang disampaikan dalam kitab Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah Al-Albani, dan yang kedua yang di dalam kitab Ibnu Jauzi yaitu kitab Al-Maudu'at, beliau mengumpulkan koleksi hadis-hadis palsu, tapi untuk hadis itu konon beliau mengomentari hadisnya lemah. Ya, hadis lemah. Ada juga yang mengatakan hadisun munqati. Jadi hadisnya itu terputus sanadnya. Di antara penyebab hadis itu lemah kan karena terputus sanadnya, rantai periwayatnya. Sehingga hadis itu mohon maaf derajatnya lemah. Tetapi apakah tetap boleh kita lakukan? Boleh, karena itu adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kalau kita kemudian lihat redaksi ayatnya adalah redaksi ayat yang bagus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad dan seterusnya. Itu adalah sebuah ayat yang menjadi muhasabah dan peringatan bagi diri kita maupun orang yang mendengarkan. Karena sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan yang menasehati diri sendiri dan menasehati orang lain. Jadi kalau dia dari segi terpuji, terpuji. Tapi kalau kemudian kaitannya dengan fadilah dibaca nanti kalau meninggal entah di pagi atau sore dia bakal masuk surga, maka hadisnya lemah. Yang lebih sahih kalau dibaca di waktu pagi atau sore dia kemudian meninggal adalah kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi kalau dibaca di waktu pagi kemudian sorenya dia meninggal, dia kemudian masuk surga. Kalau dibaca di waktu sore, paginya dia meninggal, maka dia kemudian masuk surga. Itu yang sahih. Gitu.
yang pertama. Kemudian Ini Pak, mohon nanti yang disuruh baca itu dituliskan supaya kita bisa memanfaatkan. ya, kemudian yang kedua tentang apakah ada dalil membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Terkait dengan membaca surat Al-Kahfi ada dua redaksi hadis. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Dalam redaksi hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Jadi ada dua redaksi hadis dari Nabi yang mengatakan barang siapa membaca surat Al-Kahfi yang pertama malam Jumat, yang kedua pada hari Jumat. Kalau malam Jumat berarti waktunya lebih pendek dibandingkan hari Jumat. Karena hari Jumat itu mencakup malamnya, siangnya, dan seterusnya. Nah, dua-duanya mengisyaratkan apa? Kata Nabi SAW, Ado'allahu minan nur ma bainal jum'atain. Dalam satu riwayat, Nabi SAW mengatakan, maka dia akan mendapatkan sinar di antara dua Jumat. Dari Jumat dia baca sampai Jumat depan, Allah akan menyinari dia. Sebagian ulama mentakwilkan maknanya akan dipermudah berbuat baik dan dipersulit untuk berbuat buruk kalau baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat. Dalam riwayat yang lain, maka akan disinari antara langit dan bumi, menunjukkan orang ini nanti akan mendapatkan kemuliaan di hari kiamat. Maka orang seperti ini adalah orang-orang yang spesial, maka hendaknya kita kalau bisa sih di antara kegiatan rutin kita pada malam Jumat atau hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Yang membaca surat Al-Kahfi ini hadisnya lebih kuat dibandingkan membaca surat Yasin di malam Jumat. Paham ya? Membaca surat Yasin di malam Jumat konon memang ada dalilnya, ada hadisnya. Tetapi meskipun ada beberapa jalur, ternyata para ulama hadis menghukumi semuanya lemah. Bahkan ada hadis yang palsu terkait dengan surat Yasin. Tetapi saya tidak mengatakan kalau baca Yasin itu kemudian tercela. Enggak. Surat Yasin itu kalau Bapak perhatikan ayat demi ayat, maknanya begitu dalam. Tetapi kalau kemudian fadilahnya seperti yang disebutkan di dalam hadis itu ternyata banyak para ulama hadis yang melemahkan, bahkan ada yang mengatakan palsu. Sehingga kalau kita terbentur dengan dua kondisi, mana yang lebih utama saya baca surat Al-Kahfi atau surat Yasin, maka lebih kuat surat Al-Kahfi dibandingkan surat Yasin. Tapi kalau bisa keduanya, itu lebih utama. Paham ya? Waktunya masih sisa nih, surat Al-Kahfi sudah selesai saya baca surat Yasin, itu lebih utama. Tanpa kemudian kita membandingkan keduanya, meskipun dari segi hadis lebih kuat Al-Kahfi dibandingkan surat Yasin. Wallahu a'lam. Ada yang menunjukkan bahwa Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 itu sudah cukup. Kalau ayat pertama dan 10 itu kaitannya dengan lafal Nabi man hafidho. Ya, barang siapa yang menghafal. Dalam satu riwayat awwala asyra ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi maka terlindung dari fitnah dajjal. Dalam riwayat yang lain 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi maka terhindar dari fitnah dajjal. Satu redaksi mengatakan 10 ayat yang pertama, redaksi yang lain 10 ayat yang terakhir. Diteliti oleh para ulama hadis, maka mereka lebih menguatkan 10 ayat yang pertama. Jadi kalau Pak Margono mulai hari ini menghafalkan 10 ayat surat Al-Kahfi di awal ayat pertama, maka fadilah atau keutamanya adalah terlindung dari fitnah dajjal. Nah, untuk 10 ayat pertama fadilahnya itu. Tapi kalau kemudian pengen fadilah tersinari antara 2 Jumat, tersinar antara bumi dan langit, maka membacanya bukan cuma 10 ayat, tapi 110 ayat. Gitu ya. Dari awal sampai akhir. Dan surat Al-Kahfi tidak harus dibaca sekali baca.
Pak Margono capek, nanti misalnya habis maghrib mulai baca, dapat 50 ayat, capek. Nanti habis isya lanjut lagi 30 ayat, kemudian sisanya nanti habis tahajud, atau mungkin besoknya selama masih dalam kategori hari Jumat, sebelum malam Sabtu, sebelum kemudian matahari terbenam di hari Jumat, maka itu masih dalam kategori membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Wallahu a'lam. Yang namanya fitnah Dajjal itu contohnya apa? Fitnah Dajjal itu karena Dajjal nanti bakal keluar. Jadi Dajjal itu adalah manusia yang Allah berikan kemampuan untuk memberikan fitnah. Dia sudah ada. Cuma tempatnya diperselihkan oleh para ulama. Ada ulama yang kemudian berani mengatakan Dajjal itu ya di Segitiga Bermuda, gitu ya. Karena tempat-tempat jin itu konon di sana, Pak. Tempat-tempat angker, bahkan dalam dunia militer pun konon pesawat itu bisa hilang navigasi atau bahkan hilang sepesawatnya, sekapalnya dan sebagainya, itu konon di Segitiga Bermuda. Yang hal itu tidak dibantah atau tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri ketika bicara tentang jin, Al-Quran mengatakan kullu bana'in wa gowas. Seluruh jin itu adalah ahli bangunan dan ahli menyelam. Kata ahli menyelam ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama, habitat asli jin itu di laut, di perairan. Makanya cerita-cerita mistis itu identik dengan daerah laut. Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong dan sebagainya itu identik daerah laut, daerah-daerah angker gitu ya. Wallahu a'lam gitu ya. Saya tidak mengatakan Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong itu benar, saya cuma membenarkan kalau daerah berair atau laut itu lebih banyak cerita mistisnya dibandingkan di darat. Wallahu a'lam. Yang ketiga, masalah apa itu ornamen dan bagaimana kalau masjid itu ada ornamen misalnya di sisi ini ada tulisan Asmaul Husna itu bagaimana Pak? Ya, itu pun juga termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan alasannya adalah sebagai kalimat zikir. Yang orang itu kemudian ketika masuk ke tempat ini untuk membedakan ini masjid, ini bukan. Pembedanya adalah banyak ayat-ayat atau tulisan pengingat yang ada di dalam bangunan ini. Tapi kalau kemudian masuk bangunan lain, kalau nggak ada tulisan ayatnya, oh ini berarti bangunan biasa, ini bukan masjid. Ada yang memperbolehkan dengan tujuan. Tujuannya adalah untuk membedakan masjid dengan bukan masjid. Tetapi ada juga yang kemudian tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena melihat dari segi efek ke depannya. Di antaranya apa? Kadang-kadang kalau kemudian masjid itu terlalu banyak tulisan, bikin orang nggak khusyuk. Apalagi Bapak bisa baca ayat itu. Misalnya yang sering ditulis di masjid-masjid itu kan ayat-ayat yang kaitannya dengan sholat. Inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar dan sebagainya. Bapak bisa baca ayat itu, nanti sholat tuh ngelirik, gak khusyuk. Sehingga ada yang melarang karena nanti timbul madharah. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan beberapa masjid itu kemudian menghabiskan dana masjid itu untuk itu. Dana masjid yang harusnya peruntukannya adalah untuk masjid dan umat. Masjid itu harusnya malu kalau kemudian lingkungannya masih ada orang-orang lapar, orang-orang miskin, orang-orang yang belum terbayar pendidikannya, listriknya, makannya dan sebagainya. Kemudian lebih mementingkan uang masjid dipakai untuk beli kaligrafi. Paham ya? Jadi kalau kemudian dilihat dari segi manfaatnya, maka ada yang mengatakan ini madharatnya lebih besar daripada manfaatnya, maka sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Jadi boleh karena ini pembeda masjid dan bukan masjid, tapi yang mengatakan tidak boleh, dia melihat lebih panjang. Tidak sedikit, tidak khusyuk gara-gara baca. Yang kedua, ada sebagian masjid yang dananya bukan untuk umat, tapi malah dipakai untuk menghiasi masjid saja yang sebenarnya lebih berguna untuk membangun umat dibandingkan bangunan fisik. Wallahu a'lam. Demikian ya, moga-moga
Sudah ya? Ya, demikian. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.